Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab 2 Samuel pasal 3. Teksnya ayat 27 sampai 39 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 27 sampai 30. Yoab membunuh Abner untuk membalas dendam yang Abner membunuh Asahel, adiknya. Paragraf yang kedua ayat 31 sampai 39. Daud turut duka cita sambil mengoyakkannya pakaiannya karena Abner dibunuh oleh Yoab. Daud menguburkan Abner di Hebron. Kesimpulannya, Yoab membunuh Abner yang kembali dari perjalanannya itu untuk membalas dendam Asahel, adiknya, yang dibunuh oleh Abner. Daud yang mendengar berita itu turut duka cita sambil mengoyakkannya pakaiannya dan menguburkan Abner di Hebron dan berpuasa untuk dia. Rakyat juga melihat hal itu dan menganggap hal itu baik dan tahu bahwa pembunuhannya Abner itu bukan rancangan Tuhan. Akhirnya Daud berkata, kiranya Tuhan membalas kepada orang yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya. Ajaran tentang Allahnya. Tuhan akan membalas kepada orang yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya. Tetapi juga ia tetap sabar dengan memberi kesempatan yang berbalik dari dosa. Ya, memang Tuhan pasti akan menghukum mereka, tetapi juga Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat dan berbaliknya. Inilah sangat beda daripada manusianya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Yoab seakan-akan hendak berbicara dengan Abner yang kembali dari perjalanan dengan diam-diam, tetapi akhirnya Yoab membunuh Abner untuk membalas dendam Asahel, adiknya, yang dibunuh oleh Abnernya. Kedua, Daud yang mendengar tentang kematian Abnernya mengutuk Yoab, pembunuh Abner. Kemudian dia turut duka cita sambil mengoyakkannya pakaiannya dan menguburkan Abner di Hebron dan berpuasa untuk dia. Nah, akhirnya Daud berkata, kiranya Tuhan membalas kepada orang yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya. Ketiga, rakyat juga melihat hal itu dan menganggap hal itu baik dan tahu bahwa pembunuhan Abner itu bukan rancangan Daudnya. Mereka baru tahu sehingga masih tetap kokoh tahta Daudnya. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, jangan membalas dendam secara pribadi, secara manusiawi. Ingat kehendak Tuhan dan serahkan semuanya kepada Tuhan tentang membalas dendam. Janganlah melakukan dengan cara pribadi, pikiran pribadi. Itu tergantung kepada Tuhan, karena itu pun juga nyawa orang. Kedua, melihatkan hati duka cita dengan sungguh-sungguh tentang orang-orang meninggal, sekalipun pernah menjadi lawan dan musuh. Orang percayanya harus melihatkan duka cita, harus turut duka citanya juga. Inilah kehidupan orang percaya yang layak. Akhirnya praktik hari ini, sabar pada saat hatinya panas karena musuh pun. Dan serahkan hak membalas dendam itu kepada Tuhan. Dan jadilah saksi tentang perbuatan Tuhan. Dengan melihat dan dengan semua mengalami, Tuhan membalas kepada mereka. Tuhan pasti akan melaksanakan demikian. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.